Selamat siang, Bapak Daniel Hermawan. Kami dari kelompok 2 ingin presentasi mengenai Garuda Indonesia. Eh, Topik dari presentasi ini itu ada dua, yaitu transportasi udara dan timeline konten. Alasan memilih topik ini karena Garuda merupakan perusahaan transportasi penerbangan terbesar di Indonesia. Tema programnya itu ada keindahan Indonesia bagian timur, yaitu ada Papua, Lombok, Makassar, dan Bali sebagai contoh-contohnya. Sasaran programnya meningkatkan pelanggan Garuda Indonesia, membuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap Garuda Indonesia, meningkatkan awareness masyarakat terhadap fasilitas dan kenyamanan Garuda Indonesia. KPI-nya meningkatkan penumpang Garuda Indonesia. Yang kedua, meningkatnya penumpang dengan tujuan destinasi Papua. Yang ketiga, peningkatan follower di seluruh media sosial, yaitu YouTube, Instagram, TikTok, dan Twitter milik Garuda Indonesia. Yang keempat, meningkatkan rasa ketertarikan calon penumpang untuk mengunjungi Indonesia bagian timur. Anggaran, biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan konten selama 1 bulan untuk mengiklankan perusahaan Garuda Indonesia, kami perkirakan membutuhkan dana yang sangat besar, karena perusahaan sebesar Garuda Indonesia membutuhkan pekerja yang banyak dan profesional dan ahli di bidangnya untuk menghasilkan konten-konten yang sangat baik sampai kepada target konsumernya. Berikut beberapa perhitungan biaya yang dikeluarkan oleh Garuda Indonesia. Ada fotografer dan videografer. Biaya yang dikeluarkan untuk menyewa fotografer yang profesional untuk foto komersial dikutip dari mvitaifotoproject.com. Biaya tersebut berkisar di harga 1 juta per frame. Melihat konten yang dihasilkan Garuda Indonesia selama 1 bulan terakhir, lebih banyak konten video, maka diperkirakan sebanyak 8 juta rupiah. Untuk biaya videografer profesional dikutip dari projects.co.id, biaya tersebut berkisar di harga 2.500.000, dan untuk 1 bulan terakhir Garuda Indonesia membuat sebanyak kurang lebih 15 video. Maka harga yang diperkirakan sebanyak 37.500.000 rupiah. Selanjutnya ada rentang produk. Garuda Indonesia memiliki berbagai kelas kabin dengan fasilitas lengkap dan kenyamanan penumpang. Yang pertama ada first class, business class, dan economy class. Pastinya yang membedakan antar kelas tersebut ada di fasilitas dan harganya. Untuk first class, harganya mulai dari 10 jutaan, business class dari 2 jutaan, dan economy class mulai dari 800.000. Selanjutnya ada penawaran. Garuda Indonesia memiliki banyak penawaran, mulai dari Garuda Shop yang menjual berbagai macam merchandise Garuda Indonesia seperti bantal, tas, baju, dan juga menjual berbagai merek lain. Selanjutnya ada penerbangan charter, yaitu penerbangan tidak terjadwal, jadi melibatkan pesawat yang disewa untuk penerbangan tertentu dan perjalanan tersebut di luar dari jadwal maskapai biasanya. Selanjutnya ada boarding pass true value, di mana penumpang bisa mendapatkan potongan harga di toko, hotel, restoran, spa, dan pusat perbelanjaan yang sudah bekerja sama dengan Garuda Indonesia. Hanya dengan menunjukkan boarding pass saja. Dan pastinya ada masa berlakunya, yaitu selama 7 hari dari tanggal yang ada di boarding pass. Dan terakhir ada Garuda Indonesia seringkali menawarkan berbagai macam promo atau potongan biaya yang bekerja sama dengan berbagai perusahaan bank. Selanjutnya adalah kelompok sasaran. Di kota-kota besar seluruh Indonesia dan luar negeri, pengusaha bisnis, pegawai pemerintah, profesional muda, dan para keluarga yang membutuhkan liburan dengan rentan usia 17-50 tahun. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Yang pertama, produk.
Garuda menyajikan tiket pesawat dengan destinasi domestik maupun internasional. Yang kedua, promotion. Garuda mempromosikan produk mereka melalui sosial media, yaitu YouTube, Instagram, Twitter, dan TikTok. Yang ketiga adalah place. Pelanggan dapat membeli tiket melalui website Garuda Indonesia atau dapat membeli melalui Traveloka atau tiket.com. Dan yang terakhir, price. Harga ditentukan dari seberapa dekat atau jauh destinasi konsumennya. Selanjutnya adalah elemen program. Garuda Indonesia membuat campaign Ayo Pakai Masker dengan membuat livery baru untuk pesawat mereka di bagian hidung pesawat. Selanjutnya adalah saluran penjualan. Yang pertama Traveloka, tiket.com, dan Agoda. Yang kedua adalah event atau pameran. Dan yang terakhir adalah travel agent. Selanjutnya jadwal. Konten ini akan dijalankan selama 1 bulan penuh dari tanggal 1 Mei hingga 31 Mei 2022. Untuk timeline konten itu mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 31 Mei 2022. Tanggal 4 Mei itu sampai tanggal 12 Mei itu ada post short trip dan kuliner Bali dan Lombok. Lalu di tanggal 13 sampai 15 Mei itu ada informasi seputar promo dan airport. Tanggal 16 sampai 17 20 Mei itu ada post short trip dan kuliner Papua dan Labuan Bajo. Tanggal 18 sampai 24 Mei itu ada informasi mengenai Garuda Shop dan tiket promo Papua. Di tanggal 26 sampai 29 itu ada kompetisi foto liburan dan berinteraksi dengan followers. Dan tanggal 30 sampai tanggal 31 itu post short trip dan kuliner Makassar. Berikut adalah kalender konten Mei 2022. Pada tanggal 1 Mei itu ada Hari Buruh Internasional dan tanggal 2 sampai 3 itu Idul Fitri. Di tanggal 4 Mei itu ada post video short trip di Lombok. Di tanggal 5 Mei itu ada post travel tips membawa bagasi agar lebih nyaman saat boarding. Lalu di tanggal 6 Mei itu ada post Instagram story tentang promo Garuda Indonesia. Di tanggal 7 Mei itu ada post Instagram story tentang rute domestik di bulan Mei. Lalu di tanggal 8 travel tips terbang sehat, aman, dan nyaman. Di tanggal 9 Mei akan ada post Instagram mengenai ketentuan bagasi untuk penumpang Garuda Indonesia dari first class, business class, sampai economy class. Tanggal 10 Mei akan ada video short trip di Bali. Dan 11 Mei akan ada post mengenai foto makanan khas kuliner Lombok. Tanggal 12 Mei makanan khas Lombok. 13 Mei akan ada event promo dari Garuda Indonesia disupport sama BCA. Tanggal 14 Mei akan ada video mengenai airport-airport yang ada di Indonesia. Tanggal 15 Mei akan ada informasi mengenai landing, dan 16 Mei akan ada video short trip ke Labuan Bajo. Di tanggal 17 Mei kita akan post tentang informasi tentang jenis-jenis pesawat yang digunakan Garuda Indonesia. 18 Mei kita ada informasi mengenai terbang harus menggunakan Peduli Lindungi dan juga tata caranya. Di 19 Mei ada post video atau foto mengenai short trip di Papua. Kita akan post di YouTube
TikTok dan juga Instagram. Di 20 Mei 2022 akan post video tentang kuliner Papua. 21 Mei ada informasi mengenai Garuda Shop yang diskon hingga 50%. Di 22 Mei ada informasi harga mengenai simulator experience. 23 Mei ada informasi tentang download app Fly Garuda untuk mengetahui potongan harga tiket. Dan terakhir di 24 Mei ada promo diskon hingga 25% tiket ke Papua. Selanjutnya pada tanggal 25 Mei, Garuda mengadakan kompetisi fotografi saat liburan bersama Garuda. Pada tanggal 26, itu hari kenaikan Isa Al-Masih. Pada tanggal 27, Garuda akan merepost dari konsumen yang ada di Instagram. Pada tanggal 28 Mei, mengadakan Instagram Live. Pada tanggal 29 Mei, mengadakan Q&A di Instagram mereka. Pada tanggal 30 Mei, menyajikan video short trip Explore Makassar. Dan yang terakhir pada tanggal 31 Mei, menunjukkan makanan khas Kota Makassar. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Itu pas record ada namanya